Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali ke pelajaran komputer jaringan dasar. Ini yang pertemuan ketiga. Akan kita bahas lagi, tapi lihat ilustrasi tersebut. Ini adalah sebuah gambar di dalam CPU. Kemarin sudah saya jelaskan, CPU adalah Central Processing Unit. Apa itu? CPU itu adalah tempat pemrosesannya seluruh data. Mana itu CPU-nya? Ini saya bukakan gambarnya. Saya pakai kuas. Ini yang disebut dengan CPU. Ini macam ini adalah komponen-komponen keseluruhannya. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan lagi. Di situ ada yang namanya power supply. Bentuknya seperti ini power supply. Fungsinya adalah untuk menyuplai arus AC ke arus DC, atau bisa disebut dengan untuk merubah atau menyuplai juga sama. Saya ulangin, untuk menyuplai arus AC ke arus DC. Selanjutnya ada motherboard. Ini dia. Motherboard ini adalah papan induk utama semua komponen-komponen terhubung. Maksudnya apa? Itu tadi pengertiannya. Maksudnya seluruh komponen-komponen yang ada di sini itu masuknya nanti dihubungkan melalui yang namanya motherboard. Itu dia. Oke. Lanjut lagi, motherboard itu banyak di dalamnya. Banyak komponen-komponennya. Salah satunya adalah CMOS. CMOS, gini dia tulisannya. CMOS adalah Complementary Metal Oxide Semiconductor. Apa itu? RAM yang berukuran 64 bit yang mampu menyimpan settingan waktu dan tanggal saat komputer dimatikan. Itu dia kalau yang disebut dengan CMOS. Jadi itu dicatat juga, seluruhnya nanti dicatat. Lanjut lagi, saya hilangkan dulu ya. Ada prosesor. Nah, tadi dari sini kemari ke prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Jadi dialah pemrosesannya dia. Jadi dia dihubungkan. Kalau bisa kamu lihat, ini saya tandai, dia dihubungkan, ini dia. Ini dia. Dia dihubungkan ke situ, disambungkan dia di dalam motherboard, karena semua komponen-komponennya semua diletakkan di motherboard. Makanya motherboard adalah papan induk utama, semua komponen-komponen terhubung. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan RAM. Nah, ini dia. Saya tengok dulu. Oke, berjalan. RAM adalah Random Access Memory. Di mana dia letaknya? Ini dia letaknya. Oke, itu dia. RAM adalah Random Access Memory. Maksudnya apa? Penyimpanan data yang bersifat sementara. Jadi dia masukkanlah RAM ini ke dalam motherboard tadi. Lanjut lagi. Ada optical drive. Optical drive ini untuk memutar CD atau DVD. Biasa letaknya di mana? Ini CPU-nya, biasa letaknya di sini. Nah, itu dia. Kalau dia optical drive atau DVD ROM itu sama. Lanjut lagi, hard disk. Hard disk adalah yang sudah saya jelaskan, penyimpanan data yang bersifat permanen atau tetap. Itu letaknya di sini juga, di dalam maksudnya. Jadi semua ini kan ada kabelnya. Kabelnya ini menuju ke motherboard, sudah pasti menuju ke motherboard. Jadi seluruhnya dimasukkan ke motherboard. Ada lagi heatsink. Nah, heatsink adalah pendingin dari prosesor. Jadi heatsink ini fungsinya adalah untuk mendinginkan si prosesor tersebut. Jadi letaknya di atas prosesor. Nah, jadi dia dilengketkanlah heatsink ini melalui prosesor. Itu dia supaya apa? Karena tempat pemrosesannya ini pasti panas, jadi harus didinginkan melalui heatsink. Kira-kira sudah mengerti? Selanjutnya ada lagi floppy disk. Ini nggak kita pakai karena ini komputer zaman yang lama. Jadi kita yang baru tidak pakai floppy disk. Oke, itu kita urungkan saja. Ada lagi sistem fan. Sistem fan. Apa itu sistem fan? Sistem fan itu adalah sistem untuk
panas di dalam lab komputer ini akan dihisapnya dan dikeluarkannya. Biasanya di mana kipasnya? Ini kan seperti kipas. Dia kipasnya di belakang ini dia. Itu dia. Nah, jadi menyerap panas dia. Setelah menyerap panas dikeluarkan. Oke. Kira-kira udah paham yang saya jelaskan. Kita lanjut ke yang lain. Ini yang tadi sudah pasti. Ada prosesornya, ada hard disknya dan sebagainya, sama saja. Dan yang harus kamu ingat adalah untuk di motherboard ini motherboard. Untuk di motherboard ini ada yang harus kamu pahami lagi, yaitu yang namanya port I/O. Ini dia port I/O-nya. Di sini letaknya. Nah, di situ letaknya. Tapi lebih besarnya saya buatkan, ini kan kecil, nggak nampak komponen-komponennya. Saya buat besarnya, ini dia. Nah, ini dia. Ini tampak belakang. Ini tampak belakang, tapi biar kamu tahu, biar sama-sama dijelaskan. Oke, ini power supply yang sudah dipasang ceritanya. Power supply inilah tempat colokannya langsung ke listrik. Nah, dia dimasukkan ke listrik. Setelah itu di sini yang disebut dengan port I/O. Nah, dari sini kemari ini semua port I/O. Apa itu port I/O? Port I/O itu adalah port input output. Jadi masukan dan pengeluaran di dalam komputer. Yang pertama di sini disebutkan adalah PS2. Nah, PS strip 2. Port itu adalah tempat, PS2 adalah memang nama si port ini. Nah, di sini ada dua. Di sini ada dua. Nah, dua macam. Ada warna warna hijau. Nah, ini hijau. Yang satu warna biru. Nah, itu dia. Jadi itu berbeda. Jadi port I/O itu adalah tempat menghubungkan mouse dan keyboard yang berjenis lama. Jadi kalau yang warna hijau itu colokannya adalah mouse. Ini mouse, yang di sini adalah keyboard. Jadi di situ tempat colokannya. Selanjutnya ada port serial. Nah, ini dia. Port serial ini gunanya untuk apa? Port serial ini adalah untuk menghubungkan monitor dengan CPU yang berjenis lama. Ingat itu. Kalau port paralel, ini portnya. Port paralel itu untuk menghubungkan komputer dengan printer yang berjenis dot matrix. Ingat ya, printer jenis dot matrix. Lanjut lagi, yang VGA itu sama seperti port serial untuk menghubungkan komputer untuk menghubungkan CPU dengan monitor, tapi jenisnya baru. Kalau serial jenisnya lama. Oke, lanjut lagi. USB, port USB di sini, nak. Oke, port USB sudah kamu ketahui untuk biasanya mencolokkan flash disk. Kita pakai di port USB. USB adalah Universal Serial Bus. Jadi port tersebut gunanya bukan untuk flash disk saja, bisa dihubungkan mouse dan keyboard tapi jenisnya yang baru. Nah, kalau yang port PS2 itu jenisnya yang lama, itu dia. Yang terakhir di sini ada port RJ45. Nah, tadi kan port USB, yang ini belum. Port ini adalah untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Jadi ada kabel nanti dimasukkan ke situ, maka internet di dalam komputer itu maka terhubung. Kalau kita setting nanti pakai kabel apa? Pakai kabel yang namanya UTP. Nah, pakai portnya adalah port RJ45. Ini dia. Kamu harus tahu. Setelah itu yang terakhir, ini tidak ada, nak. Oke, ini yang jenis yang lama, pakai modem 56K. Ini kita tidak memakai itu. Langsung saja kita ke yang terakhir, jack audio. Jack audio ini adalah untuk menghubungkan speaker ke
komputer ke ke pengeras suara ataupun speaker. Contoh komputer kita mau ada suaranya, jadi dicolokkan seperti ini di sini. Handset kita pun bisa dimasukkan yang di tengah ini, sama dia. Oke, kira-kira itu saja untuk materi hari ini. Yang pasti sama saya dicatat, dipahami, dan dihafal. Jadi nanti ada hafalan sama kalian, apalagi glosarium yang pertama kali. Nah, jadi ingat dari awal saya katakan ke kalian, saya untuk semester genap ini akan lebih memperhatikan kalian dalam KJD ini, komputer jaringan dasar, karena setelah ini kan kalian naik kelas. Jadi tidak ada yang kalau pun tidak bisa maka tidak saya naikkan, itu saja. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.